Pemirsa, perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia termasuk di Bali terus menunjukkan tren yang membaik, terutama dilihat dari penurunan jumlah kasus harian, bor rumah sakit rujukan COVID-19, jumlah kematian, positivity rate, angka penularan dan lain-lain. Namun demikian, penetapan level PPKM tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan beberapa indikator agar kebijakan yang diambil tepat dan terukur. Akademisi ITEKES Bali, Ketut Suwarjana menyampaikan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah memastikan pelaksanaan testing, tracing, dan treatment, serta isolasi terus digencarkan dengan sasaran yang terukur, memastikan positivity rate-nya rendah dari 5% sesuai dengan standar WHO, dan angka reproduksi COVID-19 atau RT di bawah 1, yang artinya risiko penularan makin berkurang. Masyarakat juga harus dipastikan disiplin dalam menerapkan prokes dan ditambah penggencaran vaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Selanjutnya, tantangan ke depan bagi Bali yang perlu diantisipasi adalah jika pintu Bandara Ngurah Rai dibuka mulai 14 Oktober bagi kunjungan internasional, maka Bali harus siap dengan segala risiko yang bisa terjadi dan harus memiliki kesiapan atau manajemen risiko sehingga Bali tidak mengalami hal darurat seperti sebelumnya akibat lonjakan kasus yang tinggi seperti keterbatasan oksigen dan lain-lain. Hal ini penting untuk menjaga citra Bali agar positif di mata dunia dan Bali mampu menunjukkan kesiapan menghadapi risiko pandemi COVID-19. Antisipasi bagi Bali terkait dengan perkembangan varian baru virus corona yang sudah banyak dihadapi oleh puluhan negara. Seharusnya hal tersebut tidak akan terjadi di Bali atau Indonesia asalkan penegakan aturan yang ketat di pintu masuk Bali dan karantina yang tepat. Di banyak negara ada yang menetapkan 10-12 hari karantina bagi wisatawan atau orang asing yang masuk ke negara tersebut. Semua pihak yang terkait dengan pariwisata sebaiknya disiplin dengan protokol kesehatan. Masyarakat juga tidak bereforia berlebihan dengan pelonggaran-pelonggaran terkait penurunan level PPKM. Masyarakat harus diyakinkan bahwa protokol kesehatan harus terus ditingkatkan, karena sampai saat ini WHO belum mencabut status pandemi COVID-19. Jangan sampai masyarakat membludak ke tempat wisata tanpa ada pembatasan yang ketat dari pengelola pariwisata. Hal ini harus disosialisasikan ke masyarakat. Bali khususnya harus bisa bangkit lebih awal dan saat ini sedang dilakukan berbagai inovasi dan penelitian dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk program Bali Kembali. Penelitian ini akan menghasilkan sebuah model pencegahan dan penanganan COVID-19 berbasis kesehatan komunitas di level desa. Dengan demikian, beban pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota dalam penanganan COVID-19 akan jauh menurun jika semua desa memiliki kesiapan dan kemampuan dalam manajemen pencegahan dan penanganan COVID-19 di desa masing-masing, termasuk dalam penegakan protokol kesehatan, testing, tracing, dan isolasi tempat khusus di desa yang telah memenuhi syarat. Bali Pos melaporkan.